akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil berasal dari pinjaman. Lalu ada akad musyarakah yang bagi hasil berdasarkan kerjasama. Jadi dibedakan ya. Jadi yang murabahah itu adalah jual beli asli, jual beli kita dapat margin ataupun adanya margin selisih dari harga jual dengan harga beli. Lalu mudharabah itu bagi hasil berdasarkan pinjaman, pinjam meminjam. Jadi satu pihak meminjam ke pihak yang lain, hasilnya dibagi hasilkan, itu mudharabah. Ya. Sedangkan musyarakah, nah ini tidak ada pinjam meminjam, dia menyatu berdasarkan kerjasama, setara, ya. Setara. Jadi musyarakah itu setara, pihak pertama, pihak kedua, atau berapa pihak itu setara dia tingkatannya, levelnya. Sedangkan kalau yang mudharabah itu dia satu pinjam, satu meminjamkan, satu pinjam. Ya kan, satu meminjam, satu meminjamkan. Nah, itu tuh mudharabah. Musyarakah yang kemarin itu adalah bagi hasil berdasarkan kerjasama. Kerjasama. Itulah akad-akad yang paling umum. Nah, jadi perlu juga saya ingatkan di sini bahwa goal atau tujuan ya, tujuan ataupun sasaran dari pelajaran pengantar akuntansi syariah ini yang seperti saya bilang dari awal adalah tetap penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Jadi pelajaran-pelajaran kita yang ini akan masuk ke transaksi umum perusahaan. Jadi transaksi-transaksi yang akad-akad yang kita pelajari sampai saat ini, mulai dari murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna, ya kan. Ini lagi nanti yang sarf, wakalah dan lain, kafalah dan lain sebagainya nanti itu akan masuk ke pelajarannya ini, materinya akan masuk ke transaksi umum perusahaan. Transaksi umum perusahaan, lalu target kita adalah bisa menyusun laporan keuangannya. Jadi tetap targetnya adalah menyusun laporan keuangan. Seperti halnya kemarin MIT misalnya kan, tetap yang diminta adalah penyusunan laporan keuangan. Ya, penyusunan laporan keuangan. Sedangkan kalau di final nanti itu pun demikian, tetap penyusunan laporan keuangan dengan transaksi-transaksi yang kita pelajari sekarang ini. Jadi saya ingatkan supaya jangan sampai lupa pemikiran kita itu. Ya, jangan sampai lupa pemikiran kita itu seperti itu. Nah, kita sudah belajar akad-akadnya, kita sudah belajar akuntansinya, baru kita akan masuk ke akad yang satu lagi ini. Sampai di sini ada yang mau diskusi dulu sebelum kita masuk? Ada? Tidak ada, kita bisa lanjut. Adanya semua kalian? Coba buka dulu gambarnya satu-satu. Saya selama hari ini kadang nggak ngaji ini jadi nggak nampak. Siapa lagi yang belum nampak? Oke, sebentar saya lihat lagi ya. Saya lihat dulu. Sebentar ya. Mulai dari Al-Farizi ya. Al-Farizi. Iya, Pak. Mana gambar? Kok nggak nampak ya? Udah ini, Pak. Oke, sip. Agak lemot ya. Al-Farizi, Alfira. Coba saya tutup dulu apanya, presentingnya biar agak lebar ya. Saya tutup dulu. Oke, mana Alfiranya? Udah, Pak. Baru nampak saya. Ngomong dulu kalian baru nampak. Azi? Udah, Pak. Oke. Dina? Udah, dari tadi nampak. Udah, Pak. El? Saya, Pak.
Mana Eli? Oke. Eli. Eli. Fitri. Fitria. Fitria mana Fitria? Ada, Pak. Oke. Irfan sudah nampak. Mana Irfan? Ya. Irfan. Jessica. Saya, Pak. Oke. Jessica. Jihan. Udah, Pak. Mana Jihan? Ya, ngomong dulu Jihan. Kalau belum ngomong nggak bisa, nggak nampak. Khairani. Saya, Pak. Oke. Melia. Saya, Pak. Oke, Melia. Meila. Faiza. Meila Faiza. Saya, Pak. Oke. Itu Saya, Pak. mana dia? Oh, minta itu Putri Aini. Mana Putri Aini? Bunyi Putri Aini, bunyi. Saya tidak nampak. Saya gitu bilang. Mananya Putri Aini nih? Putri Aini. Mana Putri Aini? Yang ada Khairani Aininya. Mana kamu Putri Aini? Nggak kelihatan. Mana dia? Mana Putri? Belum kelihatan saya belum kelihatan. Mana? Bunyilah saya Pak gitu. Biar dengar. Mananya orangnya? Oh Putri Aini. Jangan bikin lama lah. Mana? Kamu di mana Putri Aini? Hutan? Hah? Inilah si Putri Aini. Main-main dia di hutan. Putri Mustika mana Putri Mustika? Saya, Pak. Tunggu dulu. Ah itu dia. Saya, Pak. Pak, nggak ada suara di laptop saya. Oh Putri Aini ya. Mana mukamu? Saya pakai 2 HP, Pak. Soalnya di laptop nggak ada suaranya. Oh gitu 2 itu jadinya. Putri Rahma Sartika Pasaribu. Saya, Pak. Mana orangnya? Oh gitu. Rahma Sartika. Siska. Saya, Pak. Oke. Siti Ramadhani Siregar. Saya, Pak. Oke. Soraya Anissa. Saya, Pak. Mana. Oh itu Soraya Anissa. Widya. Saya, Pak. Mana Widya? Belum nampak gambarmu. Saya, Pak. Belum nampak juga. Di mananya nih? Zaratul. Saya, Pak. Oh, Widyanya nampak. Zaratulnya mana Zaratul? Saya, Pak. Oke, baik, kita lengkap. Cuma si Putri Aini aja saya nggak nampak tadi. Baik, kita coba buka. Sini sudah dibagikan sebenarnya ya, sudah dibagikan. Jadi tinggal kalian udah dibaca, mudah-mudahan lah
Ya, mudah-mudahan udah dibaca. Oke. Baik. Jadi untuk akad yang lain, untuk materi akad lain yang pertama ini adalah ada namanya sarf. Saya sebenarnya tidak begitu loh, kok stop presenting. Saya tidak begitu tertarik dengan sarf ini. Ananya. Udah kelihatan kan presentasinya? Udah Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Eh, turun ya. Di sini SAF ini memang transaksi memang khusus sebenarnya untuk bank secara umum, tapi ada juga yang menggunakan perusahaan umum menggunakan juga terkait dengan falas ya, falas valuta asing ya, valuta asing. Jadi adanya transaksi berdasar dengan menggunakan mata uang yang berbeda sehingga menimbulkan transaksi SAF ya. Mata uang bisa berbeda itu dikarenakan proses lingkungan yang berbeda. Artinya saya pun tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini ekonomi di dunia ini, yaitu ketika uang diperdagangkan. Kalau dipertukarkan oke lah, tapi ini diperdagangkan ya. Jadi sebenarnya secara syariah itu masih olah sebentar.
Baik, maaf ada interupsi tadi. Ada interupsi dari. Oke, nah seperti ini skemanya ya, skema SAF itu. Jadi ada transaksi valuta asing ini terjadi kalau satu kita menjual barang dengan harga atau dengan pembayaran menggunakan mata uang selain mata uang kita, selain rupiah. Kita di rupiah aja lah ya, biar gampang. Jadi kita menjual barang dengan nilai, dengan customer, dengan orang yang membayar kita dengan mata uang selain rupiah. Itu pertama kejadiannya. Lalu yang kedua, kalau kita membeli barang atau menerima barang, membeli barang, tapi harganya itu dengan valuta selain rupiah. Kita membeli barang dengan harga yang bukan mata uang rupiah. Itu kondisinya. Maka kalau kita membeli lalu kita tidak bayar atau belum bayar, maka akan muncul hutang dalam bentuk mata uang selain rupiah. Kalau kita jual pun lalu dia belum bayar, maka kita akan muncul piutang dalam bentuk mata uang selain rupiah. Ketika menjurnal seperti apa, Pak? Biasanya kalau kita menjurnal, kita langsung aja. Langsung aja maksudnya kayak mana, Pak? Contoh misalnya kalau kita apa jurnalnya? Kalau kita jual barang non tunai, apa jurnalnya? Apa debit apa kredit? Coba. Ya Eli. Mana nanya si Eli itu? Ya Eli. Kalau jual barang apa jurnalnya Eli? Ya, mana nanya si Elinya? Ada itu. Ini yang siapa yang depan ini? Alfarizi. Ya, Pak. Kalau jual barang apa debit apa kredit? Kalau kreditnya kas, kalau debitnya Jual barang. kalau debitnya kas, kalau kreditnya pendapatan ya. Kalau debitnya kas, kalau non tunai. Non tunai debitnya piutang, kalau ininya kreditnya pendapatan. Oke, kreditnya pendapatan atau penjualan ya. Oke, bagus. Nah, lalu nilai angkanya berapa? Nilai yang kita tulis itu nilai berapa? Senilai apa? Apa Alfarizi? Senilai apalah misalnya debit piutang dagang, kredit penjualan. Nah, angka seberapa, senilai apa yang kita tulis? Apa dasar penulisan nilai yang kita tulis itu? Sama seperti nilai mata uang ya, Pak? Enggak, maksudnya kalau kita jualan gitu aja lah. Kalau kita jualan, nilai yang apa yang kita tulis di jurnal itu? Nilainya senilai apa? Apa patokan nilainya? Nilai pendapatan itu, Pak? Iya, ya maksud saya, kalau kita jurnal itu tentu kita lihat kwitansi kan. Nah, jadi kan kita nengok angka yang ada di kwitansi. Kwitansi itu, Pak. Itu maksud saya tadi. Jadi nilai yang kamu tulis di debitnya piutang dagang dan di kreditnya penjualan itu adalah nilai senilai atau angka senilai yang ada di kwitansi. Kalau kwitansinya nilainya rupiah, ya rupiah nggak kamu tulis. Kalau kwitansinya nilainya dolar, ya dolar nggak kamu tulis. Kan itu. Jadi dia tidak mempengaruhi debit kredit, maksudnya nggak mempengaruhi balance, pasti balance juga.
Harus di balance. Kalaupun yang di situ ditulis dolar, tapi laporan keuangan lainnya rupiah, kan tetap balance dia kan? Kenapa? Yang kamu debit itu senilai dolarnya, yang kamu kredit pun sebesar angka dolarnya, kan sama debit kreditnya. Walaupun dolar sekalipun, bukan rupiah. Nggak usah ditukar ke rupiah dulu, ke dolar aja lah. Kan dolarnya itu kan sama debit dan kreditnya. Jadi otomatis tidak akan mempengaruhi balance atau tidak balance-nya kan gitu kan. Nah, jadi dia akan terbawa terus sampai akhir kelaporan. Sampai akhir kelaporan keuangan nampak di situ piutang. Piutang sekian. Di dalam piutang itu ada piutang dolar. Nah, kan di situ masalahnya. Sedangkan laporan keuangan secara keseluruhan adalah rupiah. Standarnya laporan keuangan itu harus menggunakan satu mata uang. Ya, harus menggunakan satu mata uang. Itu standarnya. Jadi nanti ketika kapan dirubah laporan Pak dari dolar ke rupiah, ketika nyusun laporan keuangan itulah. Ketika kita sudah susun laporan keuangannya, udah balance nih, neraca saldo udah balance, ya kan? Neraca saldo udah balance nih. Padahal di situ nilainya ada dolar kan, ya tapi tetap aja kan balance juga toh, karena pas jurnalnya kan sama debit kreditnya, angkanya, kan gitu kan. Nah, ketika kita merubah ke rupiah, nah di situ yang jadi masalah, ya kan? Di situ yang jadi masalah. Makanya dibutuhkan nanti jurnal penyesuaian yang namanya seperti ini. Ini kalau cerita penjual dan pembeli ya. Kalau sumber hukumnya sebenarnya seperti ini. Nanti bisa dibaca. Nah, di sini sebenarnya fungsi uang itu alat tukar, bukan komoditas ya, bukan dijual belikan. Dia kenapa terjadi falas ini? Karena memang masing-masing negara punya hukum berbeda-beda untuk mata uang. Yang saya bilangkan tadi itu yang ini. Langsung ke jurnalnya aja kita. Nah ini pas dijual. Nah ini dia. Pas yang di sheet ini. Jadi untuk tujuan laporan keuangan di akhir periode, aset moneter, piutang dan hutang dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah BI Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan pelan-pelan. Yang pertama, jika kurs tengah BI, kurs tengah BI ini diumumkan setiap jam 4 sore ya. Setiap jam 4 sore, kurs tengah BI akan diumumkan. 1 rupiah berapa dolar, 1 rupiah berapa pounds, 1 rupiah berapa ringgit, 1 rupiah berapa rial, ya berapa begitu ya. Tapi itu di jam 4 sore setiap harinya. Itu BI akan mengumumkan yang namanya kurs tengah BI ya. Kurs tengah BI itu biasanya berdasarkan laporan kurs dari Reuters. Reuters itu tahu Reuters dari mana? Tahu Reuters? Kantor berita Inggris. Reuters. Reuters itu dari mana dapatnya? Nggak tahu saya dari mana dapatnya. Makanya menurut syariatnya kurs itu nggak ada dasar ya, kenapa harus seperti itu nilai 1 dolar. Bayangkan kita kalau sekarang misalnya kita butuh 15.000 rupiah untuk mendapatkan 1 dolar. Dolarnya 1 lembar. Rupiahnya kalau adalah misalnya 1 rupiah, lembaran 1 rupiah, kamu butuh 15.000 lembar 1 rupiah untuk bisa mendapatkan 1 lembar dolar ya. Untuk mendapatkan 1 lembar
dolar Amerika Serikat, kamu harus mengumpulkan, saya nggak tahu 15.000 lembar Rp1 seberapa tebalnya. Pokoknya udah begitu banyaknya, pokoknya 15.000 lembar Rp1. 15.000. Kalau bilang, masa sedikit ya Pak 15.000 itu, paling 2 lembar, 10.000 sama 5.000 satu. Iya, yang 10.000 itu kalau kita mendapatkan 1 lembar dolar, $1 ya, $1. Kita mendapatkan $1, tapi kita harus mengeluarkan 15.000 lembar Rp1. Kan gitu. Nah, di situ saya pun artinya bingung juga mengapa kita mengikuti. Tapi ini sudah suatu konspirasi yang kita pun sulit untuk keluar dari sini. Tapi ya Allah alam lah, mudah-mudahan nanti ada. Nah, jadi di sini sebenarnya di kurs tengah BI itu pun, ini dibandingkan dengan nilai kurs pada tanggal transaksi. Jadi pas kita hutang piutang atau jualan tadi, kan kita tadi jual kan ada tuh kwitansinya. Kita jual misalnya barang ke Amerika $100 misalnya nilainya, tapi belum dibayar sama mereka. Tentu dijualnya kan penjual debitnya piutang dagang 100, kreditnya pendapatan atau penjualan 100. Artinya 100 di debit, 100 di kredit. $100 tapi kan gitu. Nah, ketika kita buat laporan, rupanya kurs tengah BI itu nilainya misalnya 14.000. Kurs tengah BI 14.000. Sedangkan yang kita jual kemarin itu, pas tanggal kita jualan itu, $1 itu nilainya 15.000. Pas tanggal transaksi, nggak lupa itu Pak, gampang sekarang. Tinggal nengok aja tuh, setiap hari ada perubahan kurs di internet. Ya, ambil aja tanggal berapa, tahun berapa, kamu sudah dapat $1 berapa rupiah. Ya, kalau sekarang itu nggak susah kalau yang kayak gitu. Nah, lihat kondisinya di sini. Jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, maka akan muncul jurnal ini. Kerugian di debit, kreditnya piutang usaha sebesar selisihnya. Ya, selisihnya karena $100 kalau dulu itu berarti 1 juta, kalau dia 15.000, kalau dia 15.000 berapa itu? 15.000 kali $100, 1.500.000. 1 juta 15 juta. Ya kan, 115 atau 1.500.000. Oh iya, 1.500.000 ya. $100 jadi 1.500.000, ya kan? Cuman di tanggal, kita kan nyusunnya laporan tanggal 31 Desember. Itu mungkin transaksinya sebelum tanggal 31 Desember. Pas tanggal 31 Desember, BI bilang $1 14.000. Berarti kan 1.400.000. Maka akan muncul kerugian di debit, piutang di kredit, piutang usaha di kredit sebesar selisihnya 100.000. Ya, 100.000. Nah, inilah jurnal tambahannya kalau dia di falas, kalau dia cerita hutang piutang ya, ini piutang. Kalau hutang kebalikannya, nah, coba kamu bayangkan kalau hutang kebalikannya, ya. Kalau hutang itu kan kemarin kita belanja kita belanja harganya $100. Waktu kita belanja itu $1 15.000.
Pas di akhir tahun, pas kita buat laporan keuangan, $1 14.000. Maka akan ada jurnal seperti ini. Utangnya di debit, kreditnya keuntungan falas. Selisihnya ya. Selisihnya. Jangan sekali semua. Selisihnya. Itu yang dimasukkan. Dan ingat, kamu robahlah penjualannya dalam bentuk rupiah langsung. Rupiah dengan transaksi dengan kurs tengah BI. Jadi yang 100 itu kita gantilah angkanya, dolarnya itu jadi 1.400 dan pendapatan bertambah 1.400.000. Yang 100-nya jadi di sini ya. Yang jadi 100-nya jadi di sini kerugian dan piutang. Itu jadinya. Nanti kita akan lihat, nanti lebih enak kalau di latihan kayaknya. Itu. Nah, kalau dia misalnya kurs tengah BI lebih besar daripada kurs tanggal transaksi, maka akan muncul seperti ini jurnalnya. Ini kalian ingat-ingat nih, nanti kalian buka. Nanti masuk dia di transaksi. Masuklah dia di transaksi di tengah-tengah. Nanti kan kita transaksi kita banyak, nanti pas di soal. Kan gitu. Masuklah dia transaksi falas. Nanti di akhir tahun dikasih tahu kurs tengah BI sekian. Kurs pada transaksi dikasih tahu tuh nanti di soalnya. Nah, itu otomatis kamu harus jurnal seperti ini nanti. Ada jurnal di adjustment seperti ini. Ya, ada jurnal adjustment seperti ini di akhir periode. Jangan sampai lupa. Ya, itu kondisinya. Ini kalau enggak sebenarnya di bank begini, di perusahaan umum pun harusnya seperti ini. Di perusahaan umum pun harusnya seperti ini. Itu kondisinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya nantilah di soal ya, kita langsungkan aja di soal. Ada yang ketinggalan di sini mengenai SAF ini ya jenis transaksi ya. Jenis transaksi SAF ini yang syariah itu cuman yang ini. Yang ini yang dibolehkan. Ini boleh nih. Kalau yang ini tidak boleh. Yang ini lebih parah lagi. Ini hukumnya haram. Ini pun hukumnya haram. Tapi keempat transaksi ini semua main di konvensional ya. Main semua di konvensional. Sebenarnya di pasar modal syariah pun ada mirip-miripnya juga ya kayak gini. Ada yang mirip seperti ini. Ya, makanya saya pun kecewa dengan pasar modalnya syariah itu. Mereka tetap mempraktekkan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam syariah. Ya, itu kondisinya. Nanti kalau transaksi-transaksi ini akan lebih jelas kamu pelajari akuntansi bank. Ya, ini transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan option. Ini akuntansinya nanti kita akan pelajari. Tapi memang kalau boleh saya bilang ribet jadinya ini akuntansi gara-gara transaksi kayak gini. Padahal sederhananya sebenarnya akuntansi itu. Tapi dibikin seperti ini sama orang ini, sama orang-orang konven ini, jadi ribet. Ya, jadi enggak logis lah jadinya, itu intinya. Ya, baik, itu nanti bisa dibaca. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung.
Transaksi falas sesuai syariah kalau dilakukan secara tunai, tidak digunakan untuk spekulasi, tidak boleh menyimpan falas untuk kebutuhan transaksi di kemudian hari. Ya, jadi tidak ada sebenarnya ini udah cerita, kalau yang spekulasi itu cerita hati sebenarnya ya. Kalau udah cerita hati, ya, hati-hatilah kalian, hati-hati tergelincir kan gitu. Atau mungkin ada saudara-saudara kalian yang pemain pasar modal. Ya, kalau ada yang pemain pasar modal biasanya dia akan akrab dengan transaksi-transaksi spot, forward, swap, option. Itu akan akrab dengan yang seperti itu. Bisa ditanya-tanya. Lagi ramai sekarang, tapi saya nggak tertarik. Kalau saya nggak tertarik kalau transaksi-transaksi falas atau lagi falas, apalagi falas ya, falas dan surat berharga. Saya lebih senang yang real saja. Jadi ketentuan syariahnya bisa dibaca, tidak terlalu sulit. Dan tadi akuntansi sab tadi ya, saat membeli. Jadi gini, kadang transaksi itu saat membeli di sini maksudnya saat dia mau bertransaksi dengan dolar. Jadi terkadang bisa seperti tadi yang saya contohkan, ketika kita jual ke orang barang kita lalu ada dolar dalam bentuk piutang, kan gitu ya. Jadi ketika kita jual itu posisinya itu kita kan mendapatkan dolar. Ya, artinya mendapatkan dolar tentu kita harus menukarkannya. Jadi ketika kita jual itu berarti kita jual dolar. Ya, jual dolar atau istilahnya kita terima dulu pembayarannya lalu kita tukarkan ke dolar, kan gitu ya, bisa saja begitu kan, atau kita tukarkan ke rupiah, kita jual barang lalu kita dapat dolarnya mau diapain ya, tentu kita tukarkan ke rupiah. Pas kita tukarkan itu pengertiannya jual, pas kita tukar itu dia posisinya dijual. Ya, jadi ketika jual. Nah, ketika kalau beli di sini kondisinya kan begini. Ketika dia mau bertransaksi dengan falas dulu, jadi dia harus beli dulu. Jadi misalnya gini, dia belanja dalam bentuk barang, tapi harganya dolar. Dia mau belanja, kita mau belanja, lalu harganya dalam bentuk dolar. Dia kan nggak nerima rupiah, lalu kita beli dulu dolar, kita tukarkanlah rupiah kita ke dolar. Makanya kondisinya jadi seperti ini yang pertama ini. Kas dolar masuk dulu, kas rupiah keluar, kita beli, kan gitu. Nah, pas saat kita membeli ataupun mengeluarkan dolar kita itu ada posisi rugi dan ada posisi untung. Ini posisi rugi untung di sini di jurnal ini bukan sekalian ya. Ini pilih salah satu. Maksudnya dia ditulisnya sekalian, padahal ini seharusnya salah satu. Nggak mungkin dua-dua. Nggak mungkin ada rugi sekali, nggak mungkin ada untung sekali, itu nggak mungkin. Ya kan, pasti ada satu rugi, satu untung. Nah, jadi ketika posisi tadi saya bilang, ketika kita beli untuk membayar utang kita kan beli dulu nih. Ketika kita beli kursnya 14.000, lalu ketika kita mau membayar kursnya kondisinya 15.000, ya kan, kursnya 15.000, ketika kita membayar kursnya 15.000, kira-kira kita untung atau rugi itu? Coba saya ulangi. Kalau memang belum paham, coba saya ulangi. Kita ada belanja barang, ya kan? Kita mau belanja barang, ya kan? Dengan dolar nilainya. Untuk membayar barang itu, kita kan harus menggunakan dolar. Yang kita ada punya rupiah. Si penjual tidak menerima rupiah, dia menerima dolar kan. Lalu uang rupiah kita ini kan kita tukarkan dulu. Kan gitu kan.
Nilainya pas saat tukar $1 14.000 misalnya. Dapatlah kita 14.000 $1. Kan gitu kan. Lalu kita belanja barang itu. Kita kan pegang apa sekarang? Kita pegang dolar. Kita belanja barang. Rupanya harganya ataupun nilai pas kita mau beli itu harga dolar $1 itu 15.000. Kita untung atau rugi? Untung, Pak. Untung, Pak. Ya, kita untung. Maka muncullah di sini debitnya keuntungannya itu. Ya, keuntungannya itu. Sedangkan kasnya itu istilahnya ya yang kita lepaskan kan kas dolar nih. Kas dolar. Kan gitu kan. Sedangkan barangnya itu sebenarnya kan barangnya barang dolar juga. Tapi secara rupiah dia sebenarnya kita untung. Kalau dirupiahkan dia menjadi untung. Nah masalahnya kan kalau nggak kita rupiahkan kan nggak apa-apa juga. Kita rupiahkan nanti ketika di sini. Enggak, kasih ya. Jadi kita di sini. Itu kondisinya. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi nanti kalau nanti ada soal di transaksinya terkait dengan valuta asing, kamu bisa bayangkan itu di akhirnya seperti apa. Kayaknya saya lebih dominan nggak ke situ. Saya dominannya merubah nilai piutang atau hutang ke rupiah atau ke dolar lah. Karena kalau kejadian transaksi seperti beli dulu atau apa itu panjang ceritanya. Saya lebih dominan seperti ini nanti soalnya. Nanti ketika kalian belanja dolar ya jurnalnya tetap dolar. Ya, jurnalnya tetap dolar. Dan yakinlah pasti balance. Hanya saja nanti ketika di akhir periode kamu harus robah dia ke rupiah. Jurnalnya seperti ini dirubahlah jadi rupiah. Kan gitu. Paham ya, nanti kita akan coba nanti di latihan. Baik. Oke, kita lanjut, masih ada waktu sedikit lagi. Untuk wadiah. Wadiah itu bukan hadiah. Wadiah ini simpanan atau barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemilik untuk tujuan keamanan. Jadi ini akad wadiah ini titipan. Ya, wadiah sama dengan titipan. Jadi ini biasanya transaksi ini di perbankan pastinya. Ya, di perbankan. Jadi biasanya ada yang menitipkan dana ke bank untuk dipergunakan. Kalau perusahaan umum pun tak ada masalah, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada wadiah al-amanah, ada juga wadiah yadamanah. Ya, ada wadiah al-amanah, ada wadiah yadamanah. Di sini kalau yang amanah, uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Diam aja di situ. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Ini kok kayak tukang parkir jadinya ya. Ya kan? Juga ini. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang ada di kendaraan Anda selama ini, dan bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan itu. Ya kan. Sedangkan kalau dia yadamanah itu wadiah yang dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipannya dengan seizin pemiliknya. Jadi biasanya kita ini dalam menabung ke bank, kita ini secara umum nasabah bank menabung ke bank itu ada akad wadiahnya. Itu biasanya deposito pakai akad wadiah. Ya, deposito itu pakai akad wadiah. Jadi istilahnya dititipkan lalu bisa digunakan untuk investasi.
Ini skema wadiahnya. Jadi ada wakaf wadiahnya, penyerahan barang atau pengembalian barang saat diminta. Ya, jadi ada pemberi penitip, ada yang dititipkan. Ya, ada yang menerima titipan, ada yang dititipkan. Seperti itu. Jadi kita ini posisinya kita yang menitipkan ini. Ya. Posisinya kita yang menitipkan nasabah. Ya, kita posisinya yang menitipkan. Coba kita lihat mana akuntansinya. Memperoleh manfaat. Nah, ini yang paling sering di sini. Ada memberi bonus. Memberi bonus biasanya. Kan gitu ya. Memberi bonus. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah yang berhak, ini sumber hukumnya, tunaikan amanat, jangan mengkhianati orang. Ya, wadiah, kabul, akuntansi bagi pemilik barang. Pemilik barang itu berarti pemilik dana, kita lagi. Jadi pada saat menyerahkan barang atau menerima tanda titipan barang dan membayar biaya penitipan, ya kan, jadi istilahnya kita ada membayar biaya penitipan. Kita titipkan uang, ada biaya penitipannya. Itulah biaya administrasi kalau orang banknya bikin. Kita bayar kan, kita dipotong tabungan kita untuk biaya wadiah, biaya penitipan. Jadi di perbankan syariah itu tidak mengenal yang namanya administrasi sebenarnya. Itu merupakan biaya penitipan, biaya wadiah, kreditnya kas. Jika biaya penitipan belum dibayar tentu jadi utang, ya iyalah. Pada saat mengambil barang atau membayar kekurangan biaya penitipan, maka utangnya berdebit, kreditnya kas. Jadi ketika kita tarik, nah di sini pula dasar mengatakan kalau biaya administrasi itu tapi biaya administrasi itu sebenarnya dalam syariah tidak boleh berubah. Dia tetap fix ya, flat, tidak boleh beda-beda. Kalau di bulannya pemilik barang, itu aja dia. Alasan menyerahkan barang, iya kan ini dia. Menyerahkan barang, bayar biaya penitipan. Perbedaannya sama yang ini. Satu, penyimpan barang ini banknya. Ini istilahnya banknya ini. Dia menerima uang, ada pendapatan wadiah. Penyimpan barang, ini pemilik barang, ini penyimpan. Jadi apanya saja ya, biaya administrasinya itu sebagai pendapatan wadiah. Ya betul. Sebagai bank itu sebagai pendapatan. Sebagai bank, dari bank sebagai pendapatan, kalau belum dibayar jadi piutang. Loh, ini kok jadi akuntansi sapu lah ini. Oh, lewat. Penyimpan barang. Nah ini kalau dia wadiah. Jadi secara umum banyak sekali ataupun perbankan menggunakan akad wadiah untuk deposito. Ada satu akad lagi namanya wakalah. Wakalah itu adalah perwakilan atau mewakilkan. Ya, mewakilkan. Di pendelegasian bahasanya, memberikan mandat atau pendelegasian. Jadi di sini kita sebagai nasabah mendelegasikan kepada perbankan untuk mengelola dana kita. Bisa seperti itu, bisa. Jadi bukanlah dia pemberi kuasa pada penerima kuasa dan pelaksanaan wakalah. Objek yang dikuasai itu apa? Objek yang dikuasai biasanya adalah uang ya.
Habis tuh. Ada akuntansinya. Potong berarti ini. Ya intinya kalau yang menitipkan kan mewakilkan ya. Mewakilkan. Jadi di sini barangnya nggak, kalau sekedar wakalah itu tidak ada jurnalnya saya kira. Karena yang penguasaan itu adalah akad wadiah. Wadiah itu titipan, jelas ada barangnya. Tapi kalau wakalah kan mewakilkan saja dia hanya menerima kuasa. Jadi dari sisi akuntansinya sebenarnya tidak ada juga jurnal yang cukup. Yang ada itu hanya sekedar surat kuasa gitu. Tapi kalau wadiah jelas dia ada barang yang dititipkan, ada perpindahan aset, dan juga ada biaya untuk pengelolaan ataupun biaya untuk penitipan aset itu. Baik, itulah dia akad-akad lain yang ada. Ya nanti mungkin kita akan buat soalnya segera biar kalian bisa latihan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ya. Kebetulan saya lagi di luar kota, makanya agak telat tadi. Ya. Ada kira-kira yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, ya sudahlah, jangan dipaksakan kali ya kan. Udahnya istilahnya dibaca, tapi nanti saya akan kirim juga materi yang akad. Ada beberapa akad lain lagi ya. Setelah akad-akad yang kecil-kecil ini, kita akan akhiri kuliah kita dengan zakat. Jadi nanti kalian harus menghitung zakat perusahaan. Di akhir ini goalnya ataupun tujuan pembahasan terakhir adalah akuntansi zakat. Jadi nanti setelah nyusun laporan keuangan, kamu disuruh nyusun hitung ya zakatnya. Nah, itulah target kita untuk semester ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Kalau tidak ada, setelah ini kelas siapa kuliah kalian? Bahasa Arab, Pak. Pak Hubun. Oh, Pak Waton. Oke lah. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.